Kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Kak Suci. Di sini Kak Suci akan membawakan materi tentang tips lulus LPDP luar negeri. Untuk itu waktu dan kesempatan kepada Kak Suci kami persilahkan dan untuk penyampaian materinya 20 menit. Baik, Kami terima kasih Kak persilahkan Naldi. Kak Suci. Baik, terima kasih Kak Naldi. Saya izin share screen ya. Oke, Kak. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Naldi. Terima kasih juga untuk ke tim pejuang beasiswa LPDP dan buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu di malam minggu yang cerah ini untuk datang ke webinar malam ini. Perkenalkan, nama saya Hikmah Santi Suci Larsati, bisa dipanggil Santi, bisa panggil Suci. Saya LPDP Awardee 2023, Batch 2, dengan tujuan studi kampus luar negeri, lebih tepatnya ke di University of Manchester. Di sesi kali ini saya mau kasih bagi sih sharing tips dan trik untuk bisa lulus LPDP luar negeri menurut pengalaman saya pribadi. Oke. Hmm. Oke, sebelum masuk ke tips triknya, saya mau apa ya, meyakinkan teman-teman dulu kalau saat ini teman-teman sudah berada di jalur atau di jalan yang tepat nih, memilih LPDP untuk untuk studi lanjut ke luar negeri. Kenapa? Karena kalau saya pribadi itu ada 4 alasan kuat kenapa teman-teman harus pilih LPDP untuk studi ke luar negeri dibanding dengan beasiswa lainnya. Yang Yang pertama, karena pertama karena benefit benefit dari dari LPDP PDP ini ini luar biasa luar banget, biasa banget teman-teman. teman-teman. Selain Selain sorry, uh, ada feedback. Oke, oke ya. Maaf sebelumnya. Yang pertama ini karena ada benefit dari LPDP ini bagus banget. Jadi kita sebagai awardee, apalagi yang mau kuliah ke luar negeri, seperti yang kita tahu, biaya kuliah di luar negeri itu cenderung lebih mahal, lebih banyak daripada kuliah di dalam negeri. Kita tidak perlu memikirkan soal finansial sama sekali, karena overall akan di cover oleh LPDP. Apalagi untuk teman-teman yang mau daftar lewat jalur afirmasi, itu nanti akan dapat pembekalan bahasa sampai eh, bahasa Inggrisnya juga akan dibiayai oleh PDP. Yang kedua, peluang lolos lebih besar. Nah, dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain ke luar negeri, LPDP ini kasih peluang yang lebih besar ke anak-anak Indonesia untuk bisa berkuliah ke luar negeri. Dibuktikan dengan tiap tahunnya penerima beasiswa LPDP luar negeri ini meningkat. Yang ketiga, opsi kampus lebih banyak. Ini juga salah satu hal yang bikin LPDP spesial, teman-teman. Teman-teman bandingkan LPDP dengan beasiswa-beasiswa luar negeri lainnya, opsi kampus di LPDP ini luar biasa banyaknya. Ada ratusan universitas yang bisa teman-teman pilih di luar negeri, dari Amerika sampai Australia. Dan yang terakhir, jejaring yang solid dan luas. Ini juga salah satu benefit yang nanti akan teman-teman dapat dan rasakan ketika teman-teman sudah jadi awardee atau sudah jadi alumni. Lanjut. Ini tips yang atau trik yang kemarin saya terapkan saat mendaftar beasiswa LPDP di batch 2 2023 dan uh, alhamdulillahnya bisa lolos satu one shot gitu. Saya lakukan 6 hal ini teman-teman. Dan saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah riset beasiswa. Ini adalah hal krusial yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman memutuskan untuk daftar beasiswa tertentu, termasuk LPDP. Kenapa? Ibaratnya beasiswa itu kalau menurut saya kayak medan perang, kayak game gitu teman-teman, kayak Dota atau Mobile Legends. Untuk bisa menang, teman-teman harus paham dulu medan perangnya itu seperti apa. Teman-teman harus paham tools yang bisa teman-teman gunakan dan dengan memahami hal-hal tersebut, teman-teman akan bisa menyusun strategi yang tepat untuk bisa menang di game tersebut. Maka dari itu riset beasiswa ini penting. Apa aja yang perlu dilakukan dalam riset beasiswa? Kalau saya pribadi, ini adalah hal yang saya benar-benar take notes kemarin di awal saya memutuskan untuk daftar LPDP. Yang pertama adalah saya harus tahu, saya harus baca visi, misi, dan fokusnya LPDP ini apa.
cara tahunya visi misi LPDP bisa teman-teman googling kok, ada di website LPDP. Dengan tahu visi dan misinya LPDP, teman-teman bisa menyelaraskan visi misi teman-teman. Nanti mau studi apa, dan mau bikin kontribusi seperti apa yang sejalan dengan visi misinya LPDP. Yang kedua, paham culture values atau core values-nya LPDP. Tujuannya apa? Biar nanti saat teman-teman tulis esai, teman-teman tone communication-nya itu bisa diselaraskan dengan culture values-nya LPDP. Tidak meninggi, uh, misalkan itu kayak tidak berlebihan, tidak menyombongkan diri, itu salah satu culture values-nya LPDP juga. Dan juga pas nanti saat teman-teman masuk substansi, teman-teman bisa menyesuaikan cara menjawabnya sesuai dengan culture values yang disukai nih sama LPDP. Ibaratnya kayak teman-teman mau deketin crush teman-teman, orang yang teman-teman suka, pasti teman-teman harus tahu dulu dong, dia sukanya makan apa, dia sukanya ngobrol apa. Nah, ini salah satu bagian yang penting dengan mengetahui visi misi, culture values, dan apa yang LPDP mau. Selanjutnya, yang kedua, perlu untuk teman-teman tahu jalur-jalur pendaftaran LPDP 2024. Sama seperti yang sudah Kak Ayu sampaikan sebelumnya, LPDP ini punya banyak banget jalur pendaftaran. Dari jalur pendaftaran afirmasi, targeted, sampai umum. Kebetulan nih, di halaman ini teman-teman tiga perwakilan ini ada semua. Ada saya dari afirmasi, Kayu dari umum, dan Kak Manggala dari targeted. Nah, dengan mengetahui jalur pendaftaran ini dan mengetahui karakteristik dan syarat persyaratan dari masing-masing jalur pendaftaran, teman-teman bisa tahu yang mana yang paling tepat untuk teman-teman daftar, teman-teman pakai jalurnya. Misalkan nih, teman-teman itu punya darah Papua, entah dari ibu atau ayah. Teman-teman bisa pakai jalur beasiswa putra-putri Papua daripada pakai jalur reguler gitu. Walaupun misalkan IELTS teman-teman sudah 9.0 atau 8.0 gitu. Tapi bisa kok teman-teman pakai jalur beasiswa putra-putri Papua karena nanti benefitnya akan lebih apa ya, lebih banyak gitu dibanding yang reguler. Misalkan akan dapat pembekalan afirmasi, lalu habis itu passing grade-nya juga lebih rendah daripada beasiswa reguler. Hal-hal seperti itu. Lanjut, ini yang karena saya mau bahas soal beasiswa luar negeri, di sini saya mau tunjukin ke teman-teman plotting universitas favorit pilihannya awardee LPDP. Kalau di luar negeri ini ada 15 universitas favorit yang paling sering dipilih sama awardee LPDP. 15 dan lebih banyak lagi universitas favorit ini adalah universitas-universitas yang berasal dari English speaking countries. Di mana kalau dari info dari LPDP, universitas-universitas yang berada di English speaking countries ini biayanya cukup mahal. Sehingga mulai tahun ini, tahun 2024 ini, LPDP mau meningkatkan jumlah awardee yang berkuliah di luar negeri di negara-negara yang non-English speaking countries. Nah, ini juga bisa jadi teman-teman jadikan strategi nih dalam memilih universitas tujuan teman-teman nanti. Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi untuk pilih universitas kayak di Italia atau di France atau di Sweden atau tempat-tempat yang non-speaking English. Uh, karena nanti akan diberikan fasilitas pengayaan bahasa negara tujuan oleh LPDP dan kemungkinan walaupun saya tidak menjamin ya teman-teman dan kemungkinan juga mungkin akan dalam tanda kutip diprioritaskan untuk lolos mungkin karena LPDP sendiri lagi ingin meningkatkan jumlah awardee di negara-negara tersebut. Lalu yang selanjutnya dalam proses riset beasiswa ini adalah memahami sistem seleksi. Tadi seperti yang sudah dimention Kak Ayu juga, Kak Ayu sebelumnya pernah daftar non-LOE, lalu karena pernah gagal di TBS, Kak Ayu memutuskan untuk cari LOE. Nah, sistem seleksi ini juga penting untuk dipahami, diketahui, diselesai, agar teman-teman bisa menyusun strategi yang tepat untuk lolos beasiswa. Misalkan teman-teman itu merasa teman-teman tidak terlalu jago atau tidak terlalu bisa mengerjakan soal-soal numerik di tes bakat skolastik. Mungkin teman-teman bisa mengusahakan untuk dapat LOE conditional duluan. Atau misalkan teman-teman ini pekerja kantoran yang tidak punya banyak waktu untuk belajar untuk tes bakat skolastik, misalkan itu teman-teman bisa mengusahakan untuk dapat LOE unconditional duluan dari universitas di luar negeri. Seperti itu. Lanjut, yang setelah riset beasiswa sudah selesai, selanjutnya riset kampus. Riset kampus ini penting apalagi kalau teman-teman mau keluar negeri. Kenapa? Karena
nanti akan banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh interviewers saat seleksi substansi tentang tujuan kampus yang teman-teman pilih gitu. Mulai dari negaranya sampai kenapa kampus tersebut dan hal-hal spesifik kecil lainnya. Di saat saya melakukan riset kampus kemarin, saya pakai 4 cara ini, 4 step ini, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan rencana studi yang spesifik. Tentukan teman-teman mau mengkaji apa nih, mau studi apa nanti. Misalkan mau studi tentang digital media yang hubungannya dengan society tapi dari segi psikologik seperti itu. Jadi harus sangat spesifik. Setelah teman-teman sudah tahu rencana studinya mau di bidang apa, baru teman-teman cari kampus-kampus yang sekiranya bisa memfasilitasi teman-teman untuk bersekolah di bidang tersebut. Caranya untuk identifikasi kampus tersebut gimana? Saya kemarin pakai 3 cara, teman-teman. Yang pertama, saya cari ranking berdasarkan subjek. Saya tidak pakai QS ranking by QS ranking world ya, teman-teman. Yang ranking secara keseluruhan umum tidak, karena itu bias, banyak biasnya. Nah, saya pakai QS ranking by subject. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa googling aja QS ranking by subject, nanti muncul websitenya, teman-teman klik, lalu teman-teman masukkan subjek yang teman-teman mau pelajari, misalkan media and communications, atau IT, information technology, atau entrepreneurship, kayak gitu. Lalu yang kedua, lokasi. Lokasi ini bukan berarti bahwa saya mau kuliah ke Amerika karena Amerika itu bersalju bagus gitu. Saya suka nonton film-film dari Amerika, jadi saya mau ke Amerika. Tidak, bukan yang seperti itu. Maksud dari lokasi ini adalah apakah lokasi tersebut memiliki atau dapat menunjang atau mendukung rencana studi teman-teman dari sisi akademis atau tidak. Misalkan teman-teman mau lanjut studi di bidang entrepreneurship, di mana teman-teman mau mengembangkan startup teman-teman gitu. Teman-teman mungkin bisa considerate untuk pilih kampus-kampus yang berada di Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat masuk ke dalam top one negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia, misalkan seperti itu. Atau teman-teman mau study tentang apa namanya, hewan, kedokteran hewan, mungkin teman-teman bisa pilih negara-negara yang memang unggul risetnya atau unggul environment-nya di bidang tersebut. Yang ketiga, teman-teman harus cari student support juga. Ini penting, misalkan teman-teman yang teman-teman disabilitas, itu teman-teman bisa cari kampus yang memang support, yang dengan apa namanya, yang support accessibility buat teman-teman disabilitas. Yang ketiga, cari informasi online lewat web universitas. Setelah teman-teman sorting kampusnya kira-kira yang bisa saya pilih apa aja nih, teman-teman masuk tuh ke website universitas kampus-kampus tersebut. Teman-teman lihat apakah ada jurusan yang teman-teman inginkan, yang bisa memfasilitasi kuliah teman-teman. Lalu teman-teman lihat kurikulumnya, lihat silabus atau mata kuliahnya. Karena di universitas-universitas di luar negeri itu sangat lengkap sekali penjelasan tentang mata kuliahnya dan kurikulumnya. Jadi teman-teman wajib harus cari. Lalu teman-teman juga bisa lihat daftar dosen atau profesor yang ngajar di sana siapa saja, background mereka apa, itu bisa semua dilihat di website kampus universitas-universitas di luar negeri. Lalu teman-teman juga bisa cek apakah di jurusan yang teman-teman mau nanti di universitas-universitas itu ada kesempatan penelitian atau tidak, apakah ada kesempatan magang atau tidak, dan fasilitas kampusnya apa aja, apakah ada lab yang mendukung atau apakah ada um, misalkan study tour yang mendukung, misalkan kayak gitu. Itu teman-teman bisa cari, teman-teman rangkum, lalu bisa teman-teman masukkan dalam database teman-teman untuk consideration. Lalu selanjutnya yang saya lakukan kemarin adalah saya menghubungi profesor mahasiswa fakultas. Nah, ini kalau teman-teman mau keluar negeri, saya sangat sarankan untuk menghubungi profesor karena dari pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman-teman saya di saat substansi nanti itu ada aja interviewer yang nanya sudah menghubungi profesor di sana belum, walaupun teman-teman nanti akan ambil mata kuliah yang bukan research based, tapi pasti tetap ditanyain kayak sudah hubungin profesor di sana atau belum, kayak gitu. Jadi saran saya saat dalam proses consideration itu
teman-teman bisa hubungi profesor maupun mahasiswa dan fakultas yang teman-teman mau tuju. Caranya gimana? Kalau saya kemarin saya kirim proper email ke profesor. Ingat, profesor di luar negeri itu mereka tidak suka diganggu privasinya. Jadi jangan teman-teman cari LinkedIn atau mungkin kalau LinkedIn mungkin masih boleh, tapi jangan teman-teman cari X-nya atau apa namanya Instagram-nya, terus teman-teman DM di sana jangan. Tapi cari email mereka. Cara cari email mereka di mana? Tadi di website kampus karena sudah ada semua database dosen di sana dipampang sampai emailnya, research interest mereka juga semua ada di website kampus. Yang kedua, teman-teman bisa menghubungi mahasiswa lewat platform Unibody. Di luar negeri ada yang namanya Unibody. Nah, ini adalah platform yang menjembatani antara existing students, mahasiswa yang sedang berada di sana dengan prospective students, orang-orang yang mau kuliah di sana. Nah, lewat platform Unibody ini, teman-teman bisa reach out student di sana dan bisa tanya-tanya tentang um, kuliahan di sana seperti apa namanya grading system di sana seperti apa, dengan memahami hal-hal sepele mungkin ya, sepele kayak ini, teman-teman nanti akan bisa lebih menguasai rencana studi teman-teman saat menjelaskan ke interviewer waktu substansi. Yang terakhir bisa lewat chatbox di web kampus. Ini biasanya kalau mau tanya-tanya ke admission atau mau tanya-tanya ke faculty. Ini juga penting teman-teman nanya ke admission karena di substansi nanti itu karena mungkin kampus luar negeri ya. Jadi interviewers itu kadang pertanyaannya kayak gini, kamu tahu nggak cara mendaftar ke kampus yang kamu mau ini kayak gimana? Uh, Tuition fee-nya berapa? Kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman nggak tahu informasinya kalau teman-teman cari duluan. Gitu. Lanjut, selanjutnya setelah tahu beasiswanya seperti apa dan sudah melakukan riset kampus, saya kemarin juga melakukan bikin progress tracker. Progress tracker ini apa? Ini kayak ini sih teman-teman tracker di Google Sheet bisa atau di kalender juga bisa, gunanya agar kita tetap on track dengan apa-apa yang perlu kita persiapkan dalam seleksi LPDP ini. Misalkan di sini ada yang bisa teman-teman lihat, ini checklist untuk administration. Nah, mulai dari biodata sampai foto. Dengan keep on track, teman-teman tidak kehilangan satu apa ya? Teman-teman tidak kehilangan satu momen atau ibaratnya kayak teman-teman tidak akan gagal karena hal yang sepele karena teman-teman keep on track gitu. Kadang kita merasa kita sudah oke, kita sudah siap, tapi ada aja yang kurang nih. Nah, seperti hal-hal remeh seperti itu jangan sampai terjadi, sehingga saya sangat menyarankan untuk membuat progress tracker agar teman-teman keep on track dengan apa yang sedang teman-teman kerjakan dan akan teman-teman kerjakan. Seperti itu. Teman-teman juga bisa bikin timeline seperti yang di bawah ini, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Kira-kira teman-teman mau submit administration kapan, teman-teman mau belajar TBS kapan, mau cari awardee untuk latihan substansinya kapan, itu bisa teman-teman apa ya proyeksikan dari sekarang biar nanti bisa lebih tertata gitu perjalanan perjuangan beasiswa teman-teman. Lanjut, esai komprehensif. Sama seperti yang sudah dibilang Kak Ayu tadi, salah satu hal yang paling krusial dalam uh, pendaftaran LPDP ini adalah esai, teman-teman. Esai ini ibarat skripsi atau proposal penelitian teman-teman yang nanti teman-teman akan bawa dan pertanggungjawabkan saat sidang. Sidangnya itu kapan? Sidangnya itu pas tes substansi di akhir. Sehingga esai yang komprehensif, yang relevan, yang kuat itu perlu teman-teman tulis agar nanti teman-teman bisa apa ya, bisa nail, uh, bisa sukses dalam substansi teman-teman. Esai yang komprehensif ini juga perlu untuk teman-teman kuasai, gitu agar nanti pas ditanyain pas substansi tidak ngangong-ngangong istilahnya ya. Apa aja yang perlu ditulis dalam esai ini nanti akan dibahas sama Kak Manggala. Cuma saya mau highlight di sini untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, teman-teman harus paham knowledge gap teman-teman dan kenapa harus melanjutkan studi di luar negeri.
itu harus teman-teman paham dan harus teman-teman elaborasikan dalam esai teman-teman. Teman-teman tidak harus literally tulis saya harus melanjutkan studi di Amerika karena Amerika lebih baik dari Indonesia bla bla bla. Jangan seperti itu. Tapi tulis atau elaborasi jelaskan kenapa teman-teman harus melanjutkan studi di Univ A yang ada di Amerika misalkan atau Univ B yang ada di Belanda gitu. Tulis kenapa apa yang tidak ada di universitas lain, yang ada di universitas tersebut, yang ada di negara tersebut, itu teman-teman harus tulis sehingga kelihatan jelas kenapa harus ke luar negeri, kenapa LPDP harus dalam tanda kutip buang-buang duit lebih banyak untuk sekolahin teman-teman ke luar negeri, kayak gitu ya. Nah, untuk proposal penelitian juga saya rasa penting sekali tadi kalau dijelasin sama Kak Ayu untuk teman-teman rangkum sebaik mungkin gitu. Walaupun tapi karena saya masih menuju S2, jadi saya tidak bisa memberi tips atau trik apa-apa soal proposal penelitian ini. Lanjut, sorry. Lanjut, ini relasi dengan awardee dan alumni. Ini juga salah satu trik yang saya lakukan kemarin pas pendaftaran LPDP Batch 2 2023. Saya manfaatin Instagram saya untuk berjejaring, untuk cari relasi dengan awardee dan alumni. Saya cari informasi sebanyak mungkin lewat Instagramnya Mata Garuda, lewat Instagramnya Mata Garuda Regional, kayak Mata Garuda Papua, Mata Garuda Maluku Utara, Mata Garuda Jogja, semuanya saya cari di situ. Saya daftar ke semua apa webinar yang dilakukan yang dibuka, lalu saya juga cari-cari komunitas pejuang beasiswa. Salah satunya saya ketemu sama Kak Febri itu lewat pejuang beasiswa LPDP. Saya dapat banyak insight lewat webinar maupun kemarin saya juga ikut proofreading esai di pejuang beasiswa. Saya juga ikut mock-up interview di pejuang beasiswa. Itu saya lakukan tidak dalam 1-2 hari, tapi saya benar-benar cari info tentang account-account ini selama hampir sebulan dan saya follow satu-satu, saya keep on track sama postingan-postingan dari account-account ini. Teman-teman juga bisa join ke grup-grup Telegram maupun komunitas mentoring gratis beasiswa LPDP lainnya. Tidak harus berbayar kok teman-teman. Banyak awardee dan alumni yang dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman ke teman-teman yang mau daftar LPDP. Nah, ini teman-teman bisa banget lakukan. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan Kak Ayu, relasi dengan awardee dan alumni ini ternyata penting karena mentoring. Ini bisa jadi sarana mentoring. Mentoring itu jujur kemarin kayaknya kalau saya tidak ikut mentoring, saya mungkin tidak akan lolos LPDP one shot. Tapi karena saya ikut mentoring, jadi saya bisa dapat banyak insight dan banyak bantuan dari kakak-kakak awardee dan alumni. Lanjut, ini yang terakhir, yang setelah semuanya sudah dilakukan, yang terakhir adalah pay attention to details, teman-teman. Jangan sampai, ini satu hal yang paling sering terjadi di antara teman-teman saya yang belum daftar PDP, gagalnya itu gara-gara hal-hal sepele. Gitu, misalkan tidak baca ketentuan yang ada di buklet dengan baik, sehingga saya sangat menyarankan teman-teman untuk baca buklet berulang kali, jangan cuma 1 kali gitu. Kalau bisa baca semua bukletnya, walaupun misalkan teman-teman tidak mau mendaftar ke jurusan lewat jalur entrepreneurship, teman-teman baca aja itu, siapa tahu ada celah yang bisa teman-teman ambil di situ. Baca berulang kali bukletnya teman-teman, jangan cuma 1-2 kali. Lalu yang kedua, pastikan dokumen yang disubmit sesuai dengan ketentuan jalur pendaftaran. Ini tricky karena kadang banyak orang yang sudah merasa oke nih IELTS-nya sesuai, tapi ternyata sertifikat IELTS-nya tidak IPS atau tidak diakui oleh LPDP, akhirnya gagal tuh di bagian administrasi. Atau teman-teman yang uh, gagal di administrasi karena misalkan hal kecil kayak tanggal di surat rekomendasi yang ternyata sudah tidak sesuai dengan ketentuan LPDP yang sedang berlaku. Nah, itu hal-hal sepele yang jangan sampai terjadi. Selanjutnya, saya sarankan untuk proofreading esai, teman-teman. Bisa uh, lewat kanal apa aja, mau dari award yang teman-teman kenal atau dari tes basis itu juga bisa. Tapi wajib teman-teman proofreading. Kenapa? Karena kadang kita miss dengan apa yang sudah kita tulis. Kadang kita sudah merasa bagus, tapi dari POV orang lain ternyata masih kurang gitu. Proofreading essay ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi hal-hal
tersebut, hal-hal error human kayak tersebut. Proofreading essay juga ini kadang membantu kita untuk mengatasi typo-typo yang kadang kita tidak sadar ada dalam essay kita. Yang terakhir adalah rutin latihan. Ini adalah kunci lolos TBS dan wawancara atau substansi teman-teman. Rutin latihan ini juga bisa teman-teman apa ya lakukan dengan kegiatan mentoring, lewat kegiatan mentoring. Karena dengan kegiatan mentoring kan kita ada temannya, ada guide-nya, ada mentornya, sehingga lebih terarah dan terstruktur. Nah, jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil akibat tidak teliti ini jadi alasan teman-teman gagal dapat beasiswa LPDP untuk studi ke luar negeri. Ini terakhir, teman-teman, sedikit pesan dari saya. Success is no accident, teman-teman. Success is no luck. It is a hard work, preference, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing and learning to do. So, give it your best shot. Semangat. Oke, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Kak Suci atas pemaparan kita tips lulus LPP untuk tujuan luar negeri ya. Itu memang untuk ke luar negeri ada membutuhkan banyak usaha agar bisa sampai ke luar negeri. Kemudian ada tips-tips yang tadi sudah dibagikan oleh Kak Suci. Tadi para peserta diharapkan bisa menulis karena bisa menjadi bekal untuk peserta nantinya berkeinginan untuk ke luar negeri nanti. Oke, terima kasih Kak Suci atas kesempatannya.